warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai sholat berjamaah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat? Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Sholat berjamaah adalah salah satu jenis tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Sholat berjamaah ini lebih utama dibandingkan dengan sholat munfarid. Anak-anak, ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang diimami oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Anak-anak, sholat ini ada loh perintahnya dari Allah. Perintah sholat itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Anak-anak, ada yang tahu apa itu imam dan makmum? Di sini ibu akan menjelaskan apa itu imam dan juga makmum. Imam merupakan pemimpin dalam sholat berjamaah dan berada di depan makmum. Sedangkan makmum merupakan orang yang dipimpin oleh imam dan menjadi pengikut dalam sholat, bersembahyang di belakang imam. Untuk menjadi imam, ada beberapa syarat nih agar kita sah menjadi imamnya. Syaratnya apa aja sih, Bu? Nah, ada beberapa ya anak-anak, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, beragama Islam. Syarat pertama dan wajib dipenuhi sebagai imam yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, memiliki akal sehat. Syarat kedua, seorang imam diwajibkan memiliki akal yang sehat karena tidak akan sah sholat yang dipimpin oleh orang linglung, mabuk, maupun gila. Nah, yang ketiga yaitu balik. Balik didefinisikan sebagai seseorang yang sudah dewasa. Seorang muslim yang sudah balik berarti bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga seorang anak kecil yang belum balik tidak boleh menjadi imam sholat. Mayoritas ulama mengatakan hal ini berlaku untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang keempat, laki-laki. Yang dianjurkan sebagai imam ketika sholat berjamaah adalah seorang laki-laki. Namun, untuk sholat berjamaah yang semua jamaahnya adalah wanita, maka imamnya boleh wanita. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Mayoritas ulama sepakat tidak sah sholatnya imam yang berhadas atau terkena najis. Namun, jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya berhadas hingga sholatnya selesai, maka sholatnya tidak batal. Dan yang keenam, paham bacaan dan rukun sholat. Memilih atau menjadi seorang imam lebih diutamakan seseorang yang pandai membaca Al-Quran dan memiliki hafalan surat-surat Al-Quran yang mumpuni. Selain paham bacaan Al-Quran ataupun bacaan sholat, imam juga harus paham rukun sholat.
Nah, jadi anak-anak ibu, jika anak-anak ibu pengen menjadi imam, itulah syarat-syaratnya. Jadi anak-anak harus pelajari dulu tuh cara bacaan sholatnya gimana. Jika anak-anak ibu ingin menjadi imam dalam sholat berjamaah, maka harus memperhatikan syarat yang ibu sebutkan tadi. Namun untuk usia anak-anak ibu sekarang, itu belum bisa menjadi imam ya, karena beberapa hal yang ibu sebutkan tadi. Nah, maka dari itu, jika anak-anak ibu ingin menjadi imam, rajinlah belajar dan perhatikan syarat-syarat ibu tadi ya. Nah, makmum juga ada loh syarat-syaratnya. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Dan yang kedua, makmum mengetahui segala gerakan yang dilakukan oleh imam. Yang ketiga, tempat makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Dan yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam dalam melaksanakan rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan yang kelima, makmum tidak boleh melambaikan diri dari imam. Maksudnya melambatkan diri dari iman atau lebih dari 2 rukun atau gerakan sholat. Dan yang keenam, niat sholat makmum harus sama dengan imam. Dan yang ketujuh, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Yang kedelapan, jika imam batal, maka makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam. Dan yang kesembilan, jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum hendaknya tahukan dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Anak-anak ibu tahu nggak sih kenapa sholat berjamaah itu sangat dianjurkan daripada kita sholat sendirian atau sholat munfarid? Ada yang tahu nggak? Nah, karena sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaannya. Lalu apa aja nih keutamaannya? Banyak banget ya. Ibu jelaskan ya. Yang pertama, berpahala 27 derajat. Karena itu tidak heran jika sholat yang dikerjakan dengan berjamaah mempunyai pahala yang jauh lebih besar dibanding sholat sendirian. Rasulullah SAW bersabda, artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, pahala 25 sholatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, sholatlah berjamaah walaupun sambil duduk, karena Allah Ta'ala memberikan kepadamu dalam setiap sholat jamaah pahala 25 sholatan di selain sholat tanpa jamaah. Dan yang ketiga, dapat perlindungan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berjamaah sholat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Yang keempat, pahala berlipat. Nabi SAW bersabda, sholat seorang lelaki seraya berjamaah melebihi sholatnya sendirian sebanyak 25 derajat apabila ia mengerjakannya di tanah tandus dan menyempurnakan niat wudhu, ruku dan sujudnya, maka sholatnya mencapai 50 derajat. Dan yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Nabi SAW bersabda, barang siapa berjamaah sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan yang keenam, lebih baik dari seisi dunia. Nabi SAW bersabda, sholat jamaah itu rahmat dan lebih baik daripada dunia seisinya. Berjamaah itu rahmat dan perpecahan itu siksa. Nah, anak-anak, selain keutamaan sholat berjamaah tadi, sholat berjamaah ini juga ada hikmahnya loh jika kita melaksanakannya. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan yang dihitung mulai dari menuju masjid, sholat, dan berjamaah sholatnya. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama muslim.
Dan yang ketiga, menghilangkan kotoran hati dan niat buruk dalam diri. Dan yang keempat, menumbuhkan dan mengikat rasa kebersamaan dalam kebaikan. Yang kelima, mendidik diri dan hati agar siap dalam menerima kritikan. Yang keenam, mempersiapkan dan berlapang dada dipimpin oleh imam yang memenuhi kriteria secara syar'i. Dan yang ketujuh, melatih kedisiplinan diri dalam mematuhi seluruh perintah imam. Yang kedelapan, melatih untuk berkonsentrasi dan penuh kekhusyuan. Yang kesembilan, mendapatkan motivasi agar semangat belajar Al-Quran. Yang terakhir, menjadikan diri kompetitif atau berusaha untuk berlomba-lomba dalam jalan kebaikan. Nah, anak-anak, dari beberapa penjelasan ibu tadi mengenai sholat berjamaah, jadi anak-anak tahu kan bahwa sholat berjamaah ini banyak sekali keutamanya dibandingkan kita sholat sendiri. Maka akan lebih baik jika anak-anak sholat berjamaah di masjid maupun di rumah bersama keluarga. Ibu harap anak-anak semua bisa melaksanakan sholat berjamaah ini, agar pahala yang kalian dapatkan akan lebih berlipat ganda. Baik, insya Allah anak-anak ibu paham semua ya dengan penjelasan ibu tadi. Maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila selama pembelajaran ada salah kata. Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.